Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang mudah berkarya. Oke, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan panen ya. Ini panen di kolam udang saja dengan kapasitasnya ini 650 ekor ya. Dan ini kita mendapatkan hasil panen itu sebanyak 315 kilo ya teman-teman ya. Di balik kita mendapatkan hasil panen yang sangat maksimal ini ya teman-teman ya, setiap bulannya ada usaha dan kerja keras yang kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau memberikan tips gimana sih cara kita ya dalam budidaya gurami teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, ini dia salah satu cara dan rahasia kita juga teman-teman. Yang pertama itu cuma pakai batang lompong ya, kita memberikan makan ikan gurami kita. Dan di sini kita berikan rangsangan ya, rangsangan pelet ya, rangsangan pelet yang proteinnya tidak terlalu tinggi, tapi kita campur atau kita bibis dengan protein ya atau vitamin dan beberapa pembibisan lainnya ya teman-teman ya. Yang di sebelah kiri ini kita bisa lihat ya, melakukan pemberian makan ya, pemberian makan dengan pelet. Dan ini ada campuran limbah sayuran ya teman-teman ya. Jadi cuma pakai batang lompong dan limbah sayuran ya, kita sudah bisa panen konsisten setiap bulannya, karena kita punya 10 kolam terpal bundar ya. Jadi setiap bulan kita tebar benih, setiap bulan kita panen. Dan ini step by stepnya, dan ini prosesnya ya teman-teman ya. Di awal video tadi teman-teman tuh jangan cuma lihat enaknya aja kita panen ya, kita panen hasilnya banyak ya teman-teman, tapi kerja keras ini yang harus teman-teman ketahui di belakang. Maksudnya untuk ke tahap panen tadi ada kerja keras yang kita lakukan seperti ini. Teman-teman harus menyiapkan pakan alternatif seperti daun lompong, batang lompong ya. Kalau tidak ada daun lompong, batang lompong, bisa teman-teman siapkan pakai pakan alternatif atau limbah sayur seperti ini teman-teman. Seperti ini limbah sayurnya ya. Ini limbah sayur kul dan lain-lain, semua limbah sayur bisa kita berikan ke ikan gurami kita. Oke, jadi di sini saya mau memberikan tips lagi ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum melihat video kita ya, yang video-video yang yang belum terlihat lah. Mungkin sudah saya upload tapi belum terlihat ya. Jadi ini pakai pakan kita di sini, saya jelaskan lagi teman-teman ya, masalah pakannya. Bang, untuk takaran pakannya ya, pemberian pakannya seperti apa? Di sini saya jelaskan sedikit lah teman-teman ya. Untuk pakan di awal tebar kita ya, di awal tebar misal ukuran 2 inci, itu kan udah bisa masuk pakan min 1 ya. Ikan 2 inci itu udah bisa masuk pakan min 1 dan sudah bisa mulai kita ajarkan pakan alternatif. Sudah bisa kita ajarkan pakan alternatif. Jadi gini teman-teman, pemberian pakan min 1-nya secukupnya, lalu berikan daun lompong di kolam tersebut. Di awal tebar itu sudah bisa diajarkan kalau ukurannya 2 inci ya teman-teman ya. Jadi ukuran 2 inci itu udah termasuk ukuran besar bagi kita ya. Jadi step pakannya itu udah pakan min 1 teman-teman. Untuk pakannya pakan apa bang? Pakannya yang bagus 781. Enggak mesti dapat 781, minimal protein di atas 30% untuk pakannya teman-teman. Untuk pakannya protein di atas 30%. Dari min 1, min 2, min 3 ya. Itu pakannya di atas 30%. Jadi gini, di awal tebar tadi 1 bulan pertama teman-teman, 1 bulan pertama kan pakai pakan 781 ya, pakai pakan 781. Lalu kita ajarkan tadi pakai pakan alternatif, kita selingi. Misalkan pagi ini kita berikan makan ya secukupnya, lalu siang kita berikan makan, sampai sore kita berikan makan. Baru di sore hari itu kita berikan colokan daun lompong atau pakan alternatif. Itu untuk kita ajarkan agar gurami itu terbiasa pada saat malam hari dia memakani pakan alternatif tersebut. Jadi seperti itu tips dari saya ya. Lalu selanjutnya di usia dari 1 bulan sampai usia 5 bulan itu kita wajib menggunakan pakan protein di atas 30% ya teman-teman ya. Wajib menggunakan pakan di atas 30%. Dari umur 1 bulan sampai 5 bulan itu minimal harus pakan di atas 30%. Setelah di usia 5 bulan ke 10 bulan itu boleh kita turunkan kadar pakannya atau kadar protein pada pakannya. Kenapa gitu harus kita turunkan? Karena kita harus mendapatkan hasil panen itu yang maksimal teman-teman. Jadi pada saat kita menurunkan pakan, otomatis kita lebih hemat.
ya, lebih hemat. Untuk perkembangan gurami tetap bisa pesat pembesarannya, karena kita setelah kita selingi dengan pakan pakan pelet tadi, rangsangan pakan pelet, itu bisa kita selingi lagi dengan pakan alternatif. Jadi untuk sumber protein, gizi dan serat lain sebagainya itu masih mampu terpenuhi untuk pembesaran gurami di usia 5 bulan ke atas. Nah, jadi ini sangat penting teman-teman. Di usia 5 bulan ke atas nggak apa-apa kita turunkan kualitas pakannya, atau kita pakai pakan Alfit ya yang cuma 16% kadar proteinnya, namun harus kita lakukan pembibisan ya. Harus kita lakukan pembibisan karena memang di usia atau di pakan min 1 aja kita sudah lakukan pembibisan, apalagi di min 3, pakan min 3 atau di pakan usia ikan sudah 5 bulan. Nah, jadi tetap harus kita lakukan pembibisan, nggak boleh nggak kita bibis. Misalkan ada yang mempertanyakan, banyak yang mempertanyakan seperti ini teman-teman ya, Bang, apakah pakan yang udah berprotein tinggi masih harus dibibis? Ya masih harus dibibis lah teman-teman. Pakan 781 itu protein di atas 30% itu masih harus kita bibis, karena agar dapat menyerap protein, nutrisi semua yang ada di kandungan di pakan itu dapat menyerap cepat ke tubuh ikan tersebut teman-teman. Jadi memang harus tetap kita bibis. Jadi nggak boleh nggak kita bibis. Sampai panen tetap kita bibis ya. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti itulah dalam budidaya gurami ini. Pada saat usia 5 bulan ke atas tadi, saran saya setelah pakannya sudah terpenuhi ya, setelah sudah terpenuhi pakan dari pakan Alfit atau pakan pelet tadi, lalu pakan alternatifnya selingi dengan ini, ada limbah sayur kasih limbah sayur, ada batang lompong kasih batang lompong ya. Setelah diselingi seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman itu harus melakukan perawatan air yang rutin ya. Jadi harus seimbang dia. Untuk pakan yang kita berikan kan barbar, ada pakan pelet, lalu ada pakan alternatif ya. Harus kita selingi dengan kualitas air yang bagus. Jadi kan saya sudah upload ya perawatan air kolam itu seperti apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat proses perawatan air kita, bisa langsung kita buang airnya itu sebanyak 20% ya, sebanyak 20%, atau kita sedot pakai sedotan pompa air, sedotan sipon, sedotan untuk dasar kolam. Sedot sampai 20% ya. Sampai 20% airnya habis, istilahnya berkurang 20% airnya, lalu isi lagi dengan air yang baru, teman-teman. Setelah diisi dengan air yang baru teman-teman itu berikan garam untuk menetralkan air lagi. Setelah itu teman-teman berikan E4 ya. Lalu tambahkan lagi molasenya. Seperti aplikasi di awal. Cuma boleh pakai kapur dolomit, boleh enggak. Terkadang kalau aplikasinya yang sudah lama atau sudah di atas 5 bulan itu biasanya untuk pH-nya masih normal. Jadi nggak perlu pakai kapur dolomit. Nah, jadi saran saya pakai garam ya. Garam pun tidak terlalu banyak seperti biasa. Di awal tebar kan bisa sampai setengah kilo sampai 1 kilo. Ini cukup sekitar syarat aja lah, istilahnya segenggam 2 genggam aja untuk garamnya. Nggak perlu banyak-banyak kali. Kalau untuk takaran sekitar 2-3 ons aja untuk garamnya. Untuk takaran E4-nya bisa digunakan dengan 2 tutup botol, dan untuk molasenya 2 tutup botol. Agar menambahkan makhluk hidup di dalam kolamnya, agar kualitas airnya itu tetap terjaga walaupun sudah kita buang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi inti dari video ini, inilah proses kita panen itu. Jadi saya bongkar semua di sini, saya beritahu cara-caranya, untuk makanannya semuanya saya beritahukan ke teman-teman semua, agar teman-teman itu bisa mengikuti channel ini, bisa paham dan bisa panen juga konsisten setiap bulannya nantinya. Jadi itu harapan saya buat teman-teman semua. Jadi kita dalam budidaya gurami ini sebenarnya nggak mudah ya, tapi kalau sudah tahu selahnya ya, sudah tahu caranya, istilahnya gitu ya, sudah tahu caranya ya sangat mudah teman-teman, sangat mudah. Karena yang susah itu di awal tebar 1 bulan pertama itulah banyak angka kematian. Apalagi benihnya pengambilannya terlalu jauh, perjalanan benihnya, lalu setelah dimasukkan ke airnya itu
pH airnya kita nggak tahu, pH air kita berapa, itulah pemula banyak gagal di situ pada saat penebaran benih pertama sampai usia 5 bulan pertama. Jadi itu yang harus dijaga ya teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk penjelasan kali ini cukup jelas ya dalam budidaya gurami ya. Jadi cuma pakai batang lompong dan limbah sayur, kita itu bisa panen konsisten setiap bulan dengan omset 12 juta per bulannya. Karena kita punya 10 kolam, jadi setiap bulan kita panen ya teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.